Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Doni dari Gorilla Flava. Nah, hari ini gue di Elika Otomotif lagi dan gue udah megang satu header yang akan gue pasang ke Subaru BRZ gue. Nah, kenapa gue memilih header dari HKS? Karena dia memiliki small catalytic ini. Small catalytic ini selain menghilangkan bau, juga membuat header ini suaranya nggak terlalu kenceng banget seperti yang kalau ini straight. Kita lanjut aja guys. Nah, akhirnya tadi kita udah lihat ya proses pembongkaran headernya. Nah, sekarang header yang aslinya udah depan mata kita nih. Nah, ini jadi disebutnya dengan exhaust manifold atau gampangnya sih kita bilang header ya kalau di mobil apa non turbo. Nah, headernya ini yang orinya sebenarnya sih udah bagus, tapi minusnya itu ada di dalam sini. Ya, dia jadi menggunakan katalik sekitar 600 sel. Jadi dia dalamnya tuh ada 600 sel. Emang fungsinya kan buat tekan emisi ya biar nggak bau dan juga untuk ramah lingkungan. Tapi kalau buat performance kita mau selalu pasti performance lebih baik. Nah, ini HKS Jepang mengeluarkan header 421 nih. Ini keluarannya 4 menjadi 2, kolektornya jadi 1. Ini menggunakan katalik juga ya masih ya, tapi yang ini 150 sel sehingga performanya bisa lebih lepas karena dia jadi 1/4 daripada katalik ori. Nah, kenapa nggak yang catless aja sekalian? Kalau catless yang pasti satu, dia punya emisi jadi tinggi ya, bau banget. Kedua, biasanya lebih berisik. Nah, karena kan si penyaring gas buang ini ngebantu sebagai kayak filter juga, biar ada tahanan. Kalau mobilnya dipelongin semua itu jadi suaranya racing banget guys. Makanya si Koko Doni udah bilang nggak mau terlalu berisik, dipakailah HKS. Oke Vin, Yes. jadi gimana nih? Header udah kepasang nih ceritanya? Headernya udah pakai HKS sekarang ya. Jadi headernya tetap menggunakan namanya equal length. Oke. Nggak, biasa kan kalau orang Subaru dulu maunya unequal. Suaranya sih emang galak, tapi performance menurut gue sih terbaik masih equal lah ya. Kalau umpama buat di BRZ nih, gue malah lebih seneng suara equal sih jujurnya. Halus ya, jadi Iya, suaranya tuh bisa kayak apa, NA-nya tuh dapet gitu. Betul, karena nih mobil kan kecil nih ceritanya, dimensinya juga kecil. Kalau berisik tuh puyeng gitu palanya. kayaknya ya Gitu. nggak tahu ya, terus pribadi gue lebih suka Selera lah ya, nggak bisa menilai. Dan yang di mobil lu nih sayangnya front pipe masih standar nih. Kita kehabisan stoknya, kemarin dijanjiin dari importer juga berapa set, ternyata datang cuma berapa. Iya. Tapi menurut gua nggak masalah lah, karena restriction utama yang bikin top deep itu adalah header. Udah komplit lah menurut gue ini untuk paket tuning NA lah ya. Tinggal sisa front pipe. Harusnya sih diganti pasti ngefek. Ada beda lagi 2-3 HP mungkin, tapi hari ini harusnya kita udah bisa lihat maksimum daripada Octane 98 di mobil ini dengan tuningan. Langsung aja yuk kita coba. Tapi suaranya sih jadi lebih enak sih jujur. Beda ya? Beda. Jadi kalau kemarin nih guys, itu suaranya memang udah garing nih. Tapi dengan dipasukin header ini, itu suaranya jadi lebih garing lagi. Knalpotnya khususnya knalpot. Jadi kalau kemarin garingnya di depan, sekarang di knalpot tuh kelihatan ada gimana ya? Lebih cempreng kering dikit. gitu ya, kering ya. Karena emang harusnya kan NA itu ya suara knalpotnya kalau udah ganti semua agak tinggi raspy ya, gitu. Dan kalau ganti front pipe gue yakin lebih keluar lagi sih suaranya. Aduh. Tapi kita coba dulu deh. Oke, kita dyno, moga-moga hasilnya nih memuaskan guys. Jadi sebagai recap dikit kali ya, dulu waktu standar kan 175 tuh. 175 ya. On wheel. Lalu terakhir kita ganti Apexi Intake 179 ya. 179 ya. Hari ini kita mungkin akan lihat dengan header HKS masih tuningan standar. Plus yang gua akan custom tune, gua bikinin lu 4 lap ntar. Targetnya berapa nih, Vin?
187, 188 mungkin kali ya. Nah. Semoga ya. Mudah-mudahan. Ya. Kalau lebih tinggi syukur, yang penting jangan lebih rendah lah. Ya, tapi mungkin ini sedikit lebih kecil karena front pipe-nya belum diganti kan menurut lo gitu. Ya udah deh, oke kita coba. Aja kali ya, gas ya. Oke, kita gas. Udah selesai semua dimodifnya partnya, ini balik lagi ya biru waktu kondisinya cuma ganti knalpot waktu itu tuh, belum ganti filter apa segala macam. Apa aja stok lah ya. Yes, akhirnya hari ini gue bikin 4 map kan, tapi gue akan kasih lihat map 1 sama map 4. Nah jadi maksudnya apa nih map 1, 2, 3, 4? Kerennya di mobil ini kita bisa hack dia punya isi standarnya, jadi ada kayak memory card gitu. Slot 1, ini slot 2, slot 3. Nah sebenarnya gunanya bisa kita pakai buat contoh ngakalin bensin jelek. Nah jadi dari map 1 ini ketemu bensin di bawah 98 masih bisa. Oh masih bisa ya berarti ini kalau di map 1? Ya sebenarnya tidak disarankan, tapi maksudnya just in case. Ya, just in case tuh ke map 1. Di map 4-nya kan setnya ngepol dari 98-nya nih. Tadi sih nggak ada ngelitik sama sekali, bersih. Tapi mau naik lagi gue rasa itu udah nggak masuk akal lah ya. Mau lebih lagi kita butuh etanol, ya jamu kita bilangnya flex fuel. Kemarin kita coba di Frankie punya FK8 juga enak. Nah kalau di mobil Ena sebenarnya sebatas kayak kita bikin timingnya atau bensinnya, campuran bahan bakar kita bikin gimana. Nah kalau di mobil turbo mungkin bisa juga kita bikin dengan bus. Contoh dia bisa ngatur busnya gitu kan. Nah itu jadi fitur ini yang sangat kepake dengan ECUtech. Jadi di ECU programmer yang standar yang murah-murah gratisan nggak ada gitu. That's why kita memilih dengan ECUtech, kita mau yang terbaik buat mobilnya dan buat gue tuningnya gampang. Plus ada ininya juga ya, throttle bleed. Nah iya itu juga gue baru mau bilang tadi lupa. Jadi di mobil ini udah ada fitur masih beta sih, tapi tadi kita udah bisa bikin jadi ada launch control ya, walaupun nggak ada turbonya jadi buat lucu-lucuan gitu kan. Terus sama auto blip tuh ketika lu turun gigi, dia jadi ngegas sendiri gitu, kayak di Civic Type R tuh ada. Nah cuman gua aktifinnya tadi di mode 4-nya doang ya, jadi nggak di semua mode, jadi lu kalau nggak terkaget lagi kan. Iya, bingung kadang nyetir. Nah ini sekarang di map 1, kita udah bisa lihat ya kenaikan global dari bawah sampai atas, udah terjadi, walaupun dengan mild tuning aja sekalipun ya. Nah ini yang menarik, ini map 4. Deng. 191,2. Ya, ini di wheel horsepower, jadi bukannya on engine. Bisa di-convert nggak di sini kalau bisa. Berapa? Ntar kita kasih lihat ya. Oke, kita lihat. Nah, menariknya apa nih? Torque dip yang ada di RPM ini nih, ini bisa dibilang hampir udah tereliminasi ya. Tadinya kan ini nih bro, ngeflatnya lurus. Iya, ini ada. Nah, sekarang ya masih ada sih dikit yang gue bilang nggak bisa hilang, tapi jauh lebih bagus kan. Bisa diangkat di sini. Iya, itu keangkat dan di sininya juga nih bro. Tadinya aslinya kita lihat lagi, aslinya tuh ngedip banget ya. Ada nyemplung tuh sampai duar gitu kayak masuk jurang. Nah sekarang kan lebih landai. Ini jadi rasanya di jalan nggak berasa ada flat lah intinya. Jadi terus narik terus di RPM 4000. Karena kan ngebut gak selalu mentok ya, 4.000 lepas, 4.000 lepas gitu kan. Nah di sini jadi berasa ngisi lagi. Ini perbedaannya cukup banyak. Yang di sini tadi 3.600, 194. Nah sekarang 194 udah dapat di RPM 2,5 gitu. Jadi mainnya juga lebih irit mobilnya, jadi more powerful tapi bisa irit. Nah ini pasti berasa ya dari situ ya? Oh jauh dong bro. On engine-nya aja lah ya, ini yang orang mau tahu biasanya.
Standarnya kan 235 ya, bener nggak sih? Kalau pabrikan bikin ini? 230 ya, 235 ya. Oh iya kan udah ganti Iya, muffler. iya, Kita ganti anggap muffler. aja. 235, sekarang kita udah sampai 258 bro. 258, berarti Ya, berapa udah tuh? sampai 25 HP ya? Ya? Iya, bener ya. Berapa tuh? 3, 25 HP 20, lah, 23 lah ya, Ya, 23. Iya, 23. 10% dari mobilnya. Lumayan banget loh. Buat NA tuning, menurut gue ini hasilnya cukup bagus. Karena kalau NA biasanya naik 5 HP, 6 HP udah maksimum, sekarang 10% bro, nggak main. Dan balik lagi ini belum ada front pipe-nya nih guys. Belum ganti front pipe. Iya, Kalau jadi udah ganti front pipe, jauh pasti 2-3 HP mah ada. Ya, 260. Iya, sip, Gila sip, ya. sip, sip. Ini sih FD2R Civic Type R K20 sih putus pasti. Ada. Ngerak belakang dan ya buat lo ngedrift juga Enak, lebih gampang enak nih pasti. bikin donatnya, Iya, jadi iya, kocok gas dikit ada lagi powernya gitu kan. Berarti worth it banget ya. Worth it Header ini worth it sih memang. Berikutnya modifannya mungkin di brake kali ya. Kita main Ya. track dari sini nih. Power Ya, udah di ada, sini brake. knalpot udah enak, Ah. shock udah mumpuni, remnya upgrade, kita pergi track kalau Iya. kita di situ. Siap. Iya. Oke. Jadi ya bisa dibilang untuk saat ini sih kayaknya ini hasil yang paling gede yang gue Power, pernah cun iya. nih. Yang dulu kita ada cun sebelum ini Tapi kan cuma tanpa header 187 apa 186 gitu. oke. Tapi dia masih header standar ya. Header waktu itu. standar. Oke. Jadi terbukti lah ya, Iya, header yang waktu itu kita omongin semua terbukti, baik intake, exhaust, semua ada fungsinya. Ya ini udah kelar stage 1 kalau gitu kita bilang. Ya, sekarang kita akan mencoba fitur-fitur dari EcoTech ini. Di EcoTech ini ada beberapa fitur ya. Yang pertama adalah map selector. Jadi di mobil ini ada 4 map dan kita akan menggunakan map 4 di mana map itu yang paling powerful. Yang kedua adalah launch control. Terus yang ketiga adalah throttle blip. Jadi pada saat kita downshift nanti RPM-nya akan naik sendiri. Yang terakhir adalah flat foot shift. Yang flat foot shifting kita nggak akan coba karena gue masih agak takut ya untuk nyoba itu, karena pada saat kita shift kita boleh tekan terus pedal gas itu. Jadi gue agak takut ya untuk melakukan itu. Jadi kita coba aja. Nah, kita sekarang pindahin ini ke map 4. Oke guys, kita coba aja yuk. Ya, coba ya. Nah, barusan adalah feature throttle blip-nya. Jadi pada saat gua downshift, EcoTech itu akan mencoba untuk menaikkan RPM-nya, rev match. Jadi asik banget guys. Kita tidak usah hill N2 di sini. EcoTech itu otomatis melakukannya. Oke guys, jadi sekian review mengenai EcoTech dan juga header dari gue. Semoga dapat membantu. Nah, jika kalian suka dengan channel ini, tolong bantu like, subscribe, dan juga share supaya channel ini makin berkembang. Dan thank you udah nonton. I'll see you guys in the next vlog. Thank you. Bye.